tidak mau di tanah. Di tanah. Lalu dia bilang ke keluarga, nanti kalau misalnya jasad saya sudah rusak nih, sudah tulang belulang, tolong dibuat seperti ini. Jadi ini peti, dalamnya tulang. ada tulang beliau itu. Tulang beliau. Iya. Oke. Namanya. Penginapannya dekat dengan kampung adat Saga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adventure. Baik teman-teman, hari ini hari kelima di Pulau Flores NTT, tepatnya di hari Kamis pagi. Kami mengawali perjalanan di hari Kamis ini untuk mengunjungi ke kampung adat Saga sesuai rencana. Kampung adat lokasinya tidak begitu jauh, di mana kami bermalam semalam. Kurang lebih jaraknya 500 meter lah ya. Perjalanan yang cukup melelahkan karena semalam ditutup dengan masuk jalur off-road, dan alhamdulillah kami sampai dengan selamat dan tidak ada yang terjadi hal-hal yang buruk. Oke, ini gerbang utama masuk ke kampung adat Saga, dan sebenarnya untuk wisatawan bisa bermalam di rumah kampung adat itu sendiri ya. Cuma kalau saya lihat sepertinya kok nggak ada orang aslinya untuk bermalam di rumah adat itu sendiri. Berbeda kayak waktu kami di kampung adat Todo, jadi kita bermalam ada penghuninya juga. Tapi kalau ini enggak, benar-benar kosong. Jadi banyak rumah-rumah adat tapi kosong kondisinya gitu. Dan juga di halamannya tuh banyak makam-makam tua ya gitu. Jadi ketika kami masuk ke daerah lokasi rumah adat ini, emang suasananya berbeda, energinya berbeda gitu. Padahal pagi-pagi nih sekitar jam 8 lah, jam 7 jam 8. Baik teman-teman, saksikan aja perjalanan di hari kelima di Pulau NTT Flores. Lahir besar di sini Pak. Oh, gara-gara gempa. Ya. Jadi turun ke bawah. 12 Desember 1992, jadi semua turun ke bawah Pak. Lalu baru-baru itu lah. Oh, ini lagi benarin. Ini saya punya adik ini Pak. Oh ya. Jadi ini ada lagi benerin kampung adatnya. Nginep di sini. Wah, ya, sekali nginep sini nih Pak. Wah, enak sekali nih di sini. Kita mesti bawain kasur sini dulu apa ya? Spring bed apa ya? Nggak usah. Bawa kasur sini Pak. Kita ada kasur. Dulu orang-orang mahasiswa dari tidur di sini. Arsitek ini Brawijaya mau tinggal di sini. Iya, pengen di sini Pak. Iya. Jadi kita udah kemalaman. Misalnya ada anak-anak yang mau berangkat ke lanjut. Ntar gitu. Nah ini. Ntar disangka tempat duduk. Tapi memang nggak apa-apa. Boleh duduk. Oh, boleh. Jadi kami orang-orang duduk, asal jangan berdiri terus begini. Oh iya. Nah, Bapak. Nah, ini hampir halaman semua itu banyaknya makam gitu. Nah, yang jadi menarik perhatian saya adalah tugu yang ada di depan saya ini. Jadi ini adalah tugu
menurut cerita dari bapak ini persembahan ya anak di bawah umur untuk dikorbankan untuk dikubur hidup-hidup di tugu ini gitu. Kubur hidup-hidup di 800 tahun ke anak. Oh, Sekitar 7 menurut cerita dikubur hidup-hidup. Kenapa? Buat Sacrifice pengorbanan. Masya Allah. Kalau buka kampung pertama itu dulu, tapi itu karena kita tidak ada dokumen yang valid ya. Hanya ini cerita dari generasi ke generasi ya. Jadi penguburan hidup-hidup ya? Ya. Kalau boleh tahu perempuan atau laki-laki? Umurnya? Sekitar 7 tahun. Maksudnya dia masih muda dong? Masih anak-anak? Anak-anak, karena kan masih ya Allah. sakral, masih suci dia. Iya orang dulu ya, jadi kepercayaannya masih apa ya, dewa ya mungkin dulu ya. Jadi makanya di bawah pohon-pohon besar itu kan sesajian. Oh iya masih dewa ya. Kalau kepercayaan untuk kalau kami setelah meninggal itu di Kelimutu itu ada danau 3 warna. Itu masing-masing untuk orang bilang Atapolo, orang yang kami bilang sini yang orang Superman yang bisa terbang apa itu Tiwo Atapolo. Lalu yang kedua itu untuk anak muda ketika meninggal di bawah 25 atau 30 ke bawah itu karena terlalu cepat meninggal kita Nuwa Muri Kova gitu. Perempuan laki-laki kalau terlalu cepat meninggal itu nama tuh Tiwo Muri untuk anak muda. Lalu orang tua seperti bapak-bapak kami nenek kami yakin karena usianya tua semua itu kami yakini yang itu yang bijaksana artinya danau yang bijaksana. Baik teman-teman, itulah tadi cerita singkat mengenai Kampung Adat Sahaga. Menarik, akan tetapi kami bergegas untuk mempersingkat waktu agar cepat sampai ke kota Aimere, karena di sana kami rencana akan menyeberang ke Pulau Sumba atau ke Pelabuhan Waingapu. Di Aimere kami akan menyeberang dari Aimere ke Pulau Sumba. Menurut website yang kami lihat untuk penyeberangan dari pelabuhan di kota Aimere ke Pelabuhan Waingapu Sumba itu setiap hari Selasa dan Jumat. Jadi nanti kami akan bermalam di kota Aimere untuk keesokan harinya menyeberang ke Pulau Sumba atau ke Pelabuhan Waingapu. Sebelum kami ke kota Aimere, ini adalah perjalanan menuju ke kota Ende. Pemandangannya cukup bagus. Di kota Ende kami akan mampir di tempatnya pengasingan presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno. Di sana tempat beliau merenung gitu. Jadi di sana itu ada tempat museum namanya Perenungan Soekarno, Taman Renungan Soekarno gitu. Baik, kita saksikan bersama perjalanan kita ke kota Ende. Itu longsor tuh bro, longsor tuh. Nah, dalam perjalanan ke kota Ende ini ada yang menarik perhatian saya, yaitu adanya air terjun sepanjang tebing yang ada di sisi kanan saya ini. Itu total saya hitung itu ada 5 air terjun yang terlihat di tempat di mana kami berhenti saat ini gitu. Jadi kami menyempatkan diri untuk
melihat mengagumi keindahan alam Pulau NTT Flores ini. Jatuh yang kecil atas, mantap ya. Masuk. Udah kan, pura-pura gini kayak Bali. Kantor polisi ya. Iya, masih ada gapura-gapura kayak Bali. Iya, karena pinggir laut. Iya. Lu pinggir, mau pinggir itu ya, pinggir pantai lu mau lihat nih. Lurus aja kali ya. Oh, Bung Karno. Masa? Oh, karena Bung Karno bro. Ini jadi Bali, nuansa Bali. Setelah dari Taman Renungan Bung Karno, kami hanya mampir sebentar melepas jas hujan karena sebentar hujan. Kami melanjutkan perjalanan kembali menuju Kampung Adat Bena. Kampung Adat Bena itu sendiri berada di dataran tinggi di dekat wilayah Bajawa gitu. Dari Bajawa barulah finish di kota Aimere. Kota Aimere ada di bawah ya, karena dia di pesisir pantai selatan. Dan keesokan harinya kami akan menyeberang ke Sumba.
biasa kami menghindari jalan nasional dan melakukan pontong kompas ya. Jadi kita melewati jalan pedesaan. Nah, jalannya agak sempit memang, cuma pemandangannya bagus. Dan kami ini udah mulai masuk ke dataran tinggi ya, gitu, ke wilayah Bajawa, gitu. Ke kampung adat Bena ini lebih dekat kalau menurut Google Map. Tebel banget. Tebel banget. Nggak kelihatan. Waktu naik, ini kita kan sekarang di sini Pak. Ini kita sekarang di sini Pak. Naik ke atas, terus nanti ada perapatan kita lurus. Bukan. Pada akhirnya kami pakai MGPS juga ya, alias menggunakan penduduk sekitar. Jadi Google Map memberikan kejutan ya, ngeprank. Ternyata jalan yang kami tuju ini adalah jalan ke perkebunan warga gitu. Tapi nggak apa-apa kalau memang di ujung sana ada jalan tembusnya gitu. Tadi menurut penduduk sekitar memang nanti di depan sudah ketemu jalan tembusnya dan nggak jauh kami sampai ke kampung adat Bena. Mari.
Yoi. Santai, mode tidur gua. Eces ini mah. Oke. Iya. Wah, salah sama Supra. Oh iya. Yoi. Mantap. Ini baru malam apaan yang dilihat? Asik ini wild. Oke, pemandangan. Pemandangan. Mana apaan? Gelap gulita. Ada yang ada. Ini tanah licin nih, ini tanah kayak gini nih. Enggak tanah gundul ini, nggak ada serat-serat. Ayo. Bisa meletrek. Yes. Nggak kedengeran lah. Lu jalan saja. Setelah melewati perkebunan warga, akhirnya kami menemukan jalan tembus juga di daerah pemukiman warga. Nah, di sini yang menjadi menarik perhatian saya adalah terlihat pegunungan Ineneri, yaitu ada di sisi sebelah kiri saya. Itu benar-benar megah dan terlihat jelas banget di saat kami berkendara saat ini, gitu. Sayang saja terselimuti oleh awan, ya, awan putih itu.
kalau saja itu tidak ada awan itu terlihat cantik pegunungan Imaneri ini. Aduh, tutup awan lagi. Aduh, kayak nembus awan, maksudnya kayak nembus bumi gitu. Itu aja. Kabutnya syahdu jalalala. Oh my God! Wow! Banyak kafe ya. Tuh kan nih, gunung. Tuh kawah ya. Akhirnya kami sampai juga di Kampung Adat Bena setelah keluar dari pemukiman warga tadi, dan nggak begitu jauh akhirnya kita sampai juga. Nah, ini adalah Kampung Adat Bena yang kemarin diresmikan oleh Bapak Sandiaga Uno. Ada plakatnya di pintu gerbangnya. Sandiaga Salahuddin Uno, 14 Agustus 2024. Baru kemarin. Sebagai 50 desa wisata terbaik. Oke. Selamat datang di situs megalit dan setelah dari Kampung Adat Bena, kami melanjutkan perjalanan kembali menuju ke kota Aibere. Dari sini kurang lebih memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Gitu, posisinya ada di bawah karena kami saat ini ada di atas ya, di dataran tinggi. Tepatnya dekat Bajawa. Tadinya kami ingin bermalam di Bajawa gitu, karena di Bajawa daerah wisata juga ya, karena di dataran tinggi ini gitu, dan nggak jauh dari Kampung Adat Bena ini. Tapi karena pelabuhannya di kota Aimere, akhirnya kami memutuskan untuk bermalam di kota Aimere, dekat pelabuhan Aimere, supaya lebih mudah dan cepat mendapatkan informasi terkait penyeberangan dari Aimere ke pelabuhan Waingapu, Sumba.
Begitulah tadi perjalanan kami di hari kelima di Pulau NTT Flores. Mudah-mudahan besok jadwal kapal keluar agar kami bisa dapat menyeberang dari kota Aimere ke pelabuhan Waingapu, Sumba. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kami sampai dengan akhir. Tetap waspada, keep safety riding, dan salam adventure.